精鋭ども、この侵入者をぶち殺せ! Halo minasan, kembali lagi di channel Main Naim. Dan kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Rakudai Kenja nomor Gakuin Musou. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode dimulai pas Absol ngelanjutin ritual buat ngilangin tanda aneh dari tubuh Anastasia. Saking sakitnya, pas tanda itu lepas, Anastasia langsung teriak kenceng. Setelah itu, Anastasia terbaring lemas, tapi akhirnya dia bebas dari tanda tersebut. Pas sadar, dia langsung ngerasain ada yang beda sama badannya. Matanya berbener-bener penuh haru, saking senengnya dia karena tanda budak itu bener-bener udah gak ada. Tapi pas Anastasia ngira semuanya udah kelar, Absol malah nyangkal. Bilang belum, yang seketika bikin Anastasia bingung 7 keliling. Absol kemudian ngejelasin kalau acara utamanya baru aja dimulai. Bener aja, suasana langsung berubah mencekam. Awan petir gelap tiba-tiba muncul di atas mereka. Anastasia yang panik langsung teriak-teriak ngasih tahu ada bayangan raksasa mengerikan di balik awan itu. Merlin pun langsung nyamperin mereka, seolah mau bilang kalau ini bahaya banget. Tapi Absol udah tahu duluan. Gak lama, beberapa sambaran petir langsung menghujam turun ke arah mereka. Tapi Absol sigap banget. Dia langsung ngangkat tangan kanannya ke udara dan ngerapalin sihir pertahanan tingkat tinggi. Level 7 Maxim Defense Circle of the Four Spirits Extreme Magical Guard. Seketika itu juga, kubah pelindung muncul, ngelindungin mereka dari gempuran petir dahsyat itu. Absol nyadar skala ancaman di depan mereka itu gede banget. Dia langsung nyuruh Marlin buat sape-sepe, bawa Anastasia pergi jauh dari tempat itu. Merlin pun nurut patuh. Langsung bergegas, bawa Anastasia melarikan diri. Begitu Merlin dan Anastasia pergi, dari balik kepulan asap tebal, muncullah moncong kepala raksasa. Absol yang berdiri sendirian cuma senyum tipis, sambil ngedumel kalau entitas itu kayaknya marah banget karena ikatan kontraknya udah dirusak paksa. Sosok itu kemudian nampakin wujud aslinya secara utuh. Seekor naga bertubuh luar biasa panjang dan besar. Dari kejauhan Anastasia yang ngelihat sosok itu kaget banget. Dia nanya-nanya sendiri, itu bis kontrak ya? Merlin pun ngejelasin kalau makhluk mengerikan itu adalah salah satu dari 4 spiritual beast yang pernah ngamuk di benua timur. Semacam dewa yang tinggal di alam spiritual, satu tingkatan di atas dunia manusia. Makhluk itu dikenal dengan nama Azure Dragon. Sang Azure Dragon kemudian nanya ke Absol, "Lo bocah kurang ajar yang berani ngerusak salah satu tanda kontrak kami secara paksa?" Tanpa nunjukin rasa gentar sedikit pun, Evitao Injian. Dia nekenin kalau dia emang selalu benci segala sesuatu yang berjalan gak rasional. Ngelihat keberanian yang gak biasa itu, Azure Dragon langsung nyamperin Absol. Dia muji kegigihan sikap Absol di hadapan dewa, sambil nambahin kalau hal ini cuma karena kebodohan. Absol dengan kesal nanggepin omongan itu. Terus Azure Dragon ngejelasin kalau tata cara kontrak dewa udah terkenal dan tersebar sejak lama. Kalau aja Absol tahu seberapa luar biasa kekuatan sihir miliknya, Absol nggak bakal berani ngelawan. Dia nekenin kalau ketidaktahuan itu dosa dan sekarang udah telat banget buat Absol minta ampun. Tapi bukannya gemetar, ketakutan denger peringatan itu, Absol malah nyuruh Azure Dragon buat sapa sepe minggirin mulut baunya dari hadapannya sekarang juga. Dengar penghinaan itu, Azure Dragon langsung ketawa terbahak-bahak. Buat dia, Absol ini sungguh menarik. Azure Dragon pun nantang buat ngeliat sejauh mana manusia bisa berbuat. Dengar itu, Absol cuma senyum tanpa balas perkataan itu. Lalu tiba-tiba Absol lompat ke udara dengan penuh rasa percaya diri, bilang kalau dirinya bisa ngelakuin apa aja. Azure Dragon pun langsung nyerang Absol, tapi Absol langsung ngerapalin sihir api tingkat tinggi. Level 7 Scourging Inferno Evo Flare. Dari tangannya tercipta bola api hitam pekat. Raksasa yang langsung dihantamkan ke tubuh naga itu sampai kepalanya kebakar. Tapi nggak berhenti di situ aja. Absol langsung ngelanjutin pakai sihir angin tingkat tinggi. Level 7 Supreme Wind God's Blade Chaos Wind yang bikin bila-bila pusaran badai niabik-niabik tubuh Azure Dragon. Tepat setelah serangan badai itu menerjang, Absol balik ngehantam pakai sihir es level 7. Titanic Ice Block, Ice Titan, manggil es raksasa, dan serangan es itu pun tanpa ampun dihantam Absol tepat ke kepala Azure Dragon. Ngelihat kombinasi sihir beruntun itu,
Marlin yang nyaksiin dari kejauhan melongo saking terpukaunya. Dia takjub ngelihat rentetan 3 sihir atribut yang beda dan muji kalau ini emang kehebatan yang pantas diharapkan dari seorang Absol. Anastasia pun ikut terkagum-kagum. Yakin kalau dengan serangan sebrutal itu, sosok Azure Dragon pasti bakal bisa dikalahin dengan sangat mudah. Namun, pas kepulan debu dan kabut es mulai tersapu, suara Azure Dragon ngomong, "Begitu ya, manusia." Absol langsung tersentak waspada. Azure Dragon pun sekarang tahu kalau Absol itu penyihir, dan ngaku kalau dia cukup kaget bisa nemuin manusia yang masih mampu pakai sihir sekuat itu di zaman sekarang. Absol yang lihat serangannya Xiao cuma senyum tipis. Ngedumel dalam hati kalau pertarungan ini kayaknya nggak bakal segampang yang dia kira. Terus Anastasia dengan panik nyuruh Merlin lihat ke arah Azure Dragon. Dan pas ngeliatnya, Merlin terbelalak kaget. Ternyata Azure Dragon nyerep semua serangan Absol tadi, tanpa menderita luka sedikit pun. Absol lalu ngomongin tentang sisik-sisik naga itu. Merlin awalnya bingung, apa maksud Absol dengan sisik? Tapi pas Merlin merhatiin sisik Azure Dragon, dia kaget. Kayak nggak percaya apa yang dia lihat. Karena Merlin sadar, kalau kayak dinding di tempat itu, sisik Azure Dragon juga udah diukir mantra khusus penangkal sihir. Jadi Azure Dragon punya resistensi terhadap sihir. Absol pun nyain analisa itu, namun bukannya merasa gentar, Absol justru senyum. Dia bilang, ini musuh terkuat untuk pertama kalinya sejak 400 tahun. Dan entah kenapa justru bikin dia jadi sedikit bersemangat. Dengar itu, Anastasia tercengang bingung dengar rentang waktu 400 tahun tersebut. Lalu Azure Dragon yang nyadar kalau Absol udah paham sihir gak mempan ke dia, nanya Absol bakal ngapain. Dengan sangat tenang, Absol ngejawab kalau solusinya gampang banget. Tangannya pun pelen-pelen ngeraih gagang pedang di pinggangnya. Dia narik keluar sebilah katana tajam dari sarungnya, sambil nekenin kalau dia bakal nunjukin keahlian dari seorang umat manusia. Absol pun nodongin pedangnya ke arah Azure Dragon. Dengar itu, Azure Dragon ketawa ngeremehin, nganggap Absol itu manusia yang sangat menarik. Terus dia nanya, emangnya lo bisa ngapain pakai gituan? Tanpa rasa ragu sedikit pun, Absol langsung melesat maju, balas tegas. Kan udah gue bilang, gue serba bisa. Azure Dragon pun mulai bersiap dan bakal ngasih pelajaran Absol tentang kekuatan para dewa yang melampaui kekuatan umat manusia. Lalu, Azure Dragon ngaktifin jurus Empowerment of the Divine Sanctuary, mancarin aura cahaya menyilaukan dari tubuhnya. Absol pun penasaran sama kekuatan itu. Lalu dengan kecepatan yang luar biasa, Azure Dragon melesat dan ngilang dari hadapan Absol. Ngelihat itu, Absol kaget. Azure Dragon secepat itu. Lalu tiba-tiba Azure Dragon dengan sangat cepat nyerang Absol pakai kepalanya. Namun dengan refleks tingkat tingginya, Absol berhasil melesat ngindarin serangan tersebut. Setelah itu, dalam hati Absol lega bisa ngindarin serangan Azure Dragon itu dengan cara nguatain tubuhnya ke tingkat maksimal. Dia paham kalau tubuh dan kecepatan Azure Dragon itu adalah versi dewa dari penguatan tubuh. Dan Absol ngaku kalau ini adalah kehidupannya yang dulu. Dia yakin serangan itu pasti udah ngenain dia secara telak. Lalu Azure Dragon dengan sangat cepat kembali nyerang. Absol teringat ajaran ayahnya yang ngajarin kalau nggak bijak buat ngadepin serangan yang terlalu kuat dan berat secara langsung. Serangan berat itu harus ditangkis layaknya daun kering yang hanyut ngikutin arus aliran sungai. Dan biarin tubuh ngikutin arusnya sambil inget ajaran ayahnya itu. Absol dengan sempurna nangkis serangan ayunan ekor Azure Dragon dengan mudah sampai Azure Dragon terhempas. Murka karena serangannya ditangkis, Azure Dragon langsung ganti taktik dengan serangan kecepatan. Lalu dia ngelancarin rentetan cakar beruntun berkecepatan tinggi. Di saat itu, Absol kembali mengingat pelajaran dari Mauriyat yang ngajarin cara ngatasin kecepatan yang mana bergantung pada perbedaan antara pergerakan tubuh dan kakinya. Mauriyat nanya apa Absol paham, dan sebenarnya Absol lebih cepat dari dia, tapi ada alasan lain kenapa Mauriyat bisa ngimbangin kecepatan Absol meskipun lebih lambat, yaitu karena Mauriyat gerak secepat yang dia bisa dan melangkah sesedikit mungkin pakai jarak terpendek. Jadi pada dasarnya Mauriyat itu lagi nari. Dengar itu Absol ketawa, tapi Mauriyat balas, ini nggak lucu. Kembali ke masa sekarang, sambil ingat ajaran Mauriyat, Absol nari dengan anggun di antara sela-sela serangan cakar Azure Dragon. Gerak secepat yang dia bisa dengan sedikit pergerakan
dan dengan jarak terpendek. Azure Dragon mulai frustrasi ngeliat gimana manusia biasa mampu terus-menerus ngindarin kecepatan serangannya. Azure Dragon pun gak habis pikir gimana manusia yang setara dengan dirinya bisa ngindarin setiap serangannya. Dan keheranan gimana Absol bisa ngimbangin kecepatannya. Lalu mereka pun terus saling beradu serangan dan Absol terus bisa ngindarin setiap serangan Azure Dragon. Azure Dragon pun makin heran. Bagaimana bisa penguatan fisik dari manusia bisa bikin Absol bergerak seperti dirinya yang telah diperkuat. Pelindung suci Azure Dragon pun semakin yakin kalau Absol juga memperkuat diri dengan pelindung suci. Absol membenarkan. Meski sebagian setengahnya adalah cara ilegal, dia ngejelasin kalau teknik penguatan fisiknya saat ini dia pelajari dari kedua gurunya dan dia perkuat dengan sihirnya untuk membuatnya sampai bisa ke level maksimal. Lanjutannya adalah yang paling penting, Absol beberin kalau secara normal penguatan fisik biasa gak nunjukin efek visual, tapi itu hasil dari penguatan sesaat dengan mengonsentrasikan aliran mana ke bagian tubuh yang spesifik. Namun, untuk menandingi pelindung suci dewa yang ngalirin mana ke seluruh tubuh Azure Dragon, Absol harus bagi fokus pikirannya demi ngontrol aliran mana, karena kurangnya kemampuan fisiknya. Tapi kalau Absol ngelakuin hal itu, Absol nggak bakal bisa ngelawan Azure Dragon. Terus Absol nanya Azure Dragon, kalau hal itu dilakuin orang lain, menurut Azure Dragon, apa yang bakal terjadi? Azure Dragon era, apa maksudnya Absol dilakuin ke orang lain? Yang ternyata yang dilakuin oleh orang lain itu adalah oleh Merlin. Lalu Absol muji Merlin kalau dirinya kini udah ngedapetin seorang murid yang sangat kompeten. Dia ngejelasin kalau dirinya pakai penghubung pikiran buat ngasih kontrol penuh atas mananya kepada Merlin. Dengan metode ini, Absol cuma perlu gerakin tubuhnya serta ngatur ritme energinya. Dan karena itulah dirinya kini mampu mewujudkan kemampuan bertarung dari alam yang sama kayak Azure Dragon. Ngeliat hal luar biasa ini, Anastasia takjub dan kagum. Nyadar kalau mereka berdua bener-bener mampu ngelakuin hal semustahil itu, persis kayak yang dia harapin dari Absol dan Merlin. Lalu Azure Dragon pun panik kalau kayak gini Absol bisa sanggup buat ngelawan dewa. Namun Azure Dragon gak sudi nerima kenyataan pahit tersebut karena Absol cuma seorang manusia belaka. Dengan amarah yang meluap dari harga dirinya, Azure Dragon teriak nolak. Gak bisa nerima hal ini terjadi. Nanggepin kemarahan itu, Absol nyatain kalau gak peduli Azure Dragon mau nerima atau enggak. Tapi kekuatan yang ada di hadapannya ini adalah kemampuan umat manusia. Tanpa buang waktu sedetik pun, Absol berseru ngasih komando kepada Merlin untuk bergerak, yang langsung disambut dengan sahutan siap penuh semangat dari Merlin. Absol seketika langsung nyerang dengan pedangnya. Hal itu bikin sang naga makin ngamuk karena ngerasa dikurang ajarin. Dia bilang bakal ngoyak tubuh Absol dan ngelahap ususnya hidup. Ketika rahang raksasa sang naga nyambar ganas ke arahnya, Absol lompat tinggi ke udara tepat di atas kepala Azure Dragon. Lalu dari atas Absol menukik tajam ke bawah dan ngehujamkan pedangnya dengan kekuatan penuh, dan pedang itu nancap telak nembus sisik tebal Azure Dragon dengan kuat. Serangan tersebut bikin Azure Dragon ngerang kesakitan. Anastasia yang nonton dari jauh berseru gembira ngira Absol udah berhasil numbangin Azure Dragon. Namun pertempuran belum usai, karena Azure Dragon justru ketawa dan ngejek Absol sebagai manusia bodoh. Dia nanya, apa lo kira udah raih kemenangan cuma karena berhasil nusuk tubuh gue pakai senjata yang lo anggap kayak jarum kecil? Azure Dragon kemudian merintahin Absol buat lenyap tertelan bareng petir yang udah dia sempurnain. Detik itu juga Azure Dragon ngelancarin sihir level 9, Lightning God Acid Density Toxlency, dan kilatan petir pun langsung nyerang Absol. Alih-alih panik, Absol justru mendengus sinis dan ketawa ngeremehin. Dia ngerasa heran karena dari semua elemen yang ada, Azure Dragon justru malah milih buat pakai elemen petir buat ngelawan dia, sang kaisar petir. Absol pun teriak, lo lagi coba bikin gue ketawa? Absol ngerasa hal ini sempurna dan bakal bikin Azure Dragon paham kalau kekuatan petir milik Azure Dragon gak ada apa-apanya.
Lalu dia bersiap nunjukin petir asli dari seorang manusia yang dijuluki Kaisar Petir. Absol pun melesat dengan cepat. Azure Dragon keheranan, gimana bisa kekuatan petirnya diserap dan heran. Ada apa ini? Lalu Azure Dragon panik pas nyadar ada energi petir yang sangat terasa begitu nyata ini. Melihat energi petir dan sihir ini bikin Azure Dragon sangat kaget. Lalu Absol nanya, apa sang naga mengenali identitas asli gue kalau gue ngenalin diri sebagai sang penghancur kontrak Absol sang kaisar petir? Dengar nama Absol disebut secara langsung, Azure Dragon seketika gemetar ketakutan yang luar biasa. Dia terbata-bata mohon agar Absol nunggu sebentar dan nanyain apa sebenarnya tujuan yang sedang Absol incar. Absol pun ngarah ke pedangnya yang masih tertancap. Azure Dragon panik dan seakan gak percaya Absol bakal pakai pedang itu buat penghantar petir. Azure Dragon pun cuma bisa teriak histeris, mohon agar serangan itu dihentiin, tapi segalanya udah terlambat. Absol langsung ngeluarin sihir level 10 Emperor of Thunder Absol. Seketika itu juga, petir tingkat tinggi meledak tanpa ampun nyengat tubuh Azure Dragon. Absol pun sambil senyum ngeliat Azure Dragon menjerit kesakitan oleh serangan dahsyat petirnya. Anastasia dan Merlin pun ngeliat itu dan Azure Dragon pun tumbang. Azure Dragon pun seakan gak percaya hal ini terjadi. Dan pas ngerasain sihir tersebut, Azure Dragon sangat yakin sosok pemilik kekuatan mengerikan ini harusnya udah lama mati. Iftel balas, apa lo baru nyadar sekarang? Tapi Bujia, hal itu sangatlah wajar. Ngingat terakhir kali dirinya berkeliling buat ngancurin kontrak irreguler adalah 400 tahun yang lalu. Lalu dia nekenin jati dirinya yang sesungguhnya bahwa dia adalah salah satu dari 4 kaisar, sang kaisar petir Absol. Dan Azure Dragon pun teriak kesakitan lagi dan tumbang. Lalu Absol pun nyabut pedangnya yang sebelumnya masih tertancap di tubuh Azure Dragon. Anastasia pun takjub dengan mata berbinar-binar kagum karena masternya baru aja ngalahin Azure Dragon. Lalu Merlin ngedumer kalau julukan Absol sang penghancur kontrak kedengeran sangat nostalgia. Absol membenarkan hal tersebut dan mengenang masa lalunya di mana dulu pas dirinya bertarung ngelawan Vermilion Bird, Black Tortoise, dan White Tiger. Makhluk-makhluk itu mungkin bakal langsung nyadar kalau dirinya adalah sang kaisar petir. Absol bilang, bikin kontrak kejam buat ngikat keturunan itu adalah hal yang gak bertanggung jawab atas perang di masa lalu. Dan dirinya gak boleh biarin hal keji kayak gitu terjadi. Dengar semua percakapan itu, Anastasia tertegun heran. Pikirannya melayang nyerna kata-kata. Azure Dragon tadi yang nyebut sang master sebagai kaisar petir dengan ragu-ragu dan rasa penasaran. Anastasia pun memberanikan diri nanya, apa benar master itu salah satu dari 4 kaisar legenda? Anastasia terus penasaran. Supaya Anastasia nggak bingung lagi, Absol pun membenarkannya tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Absol nekenin kalau dirinya emang udah mati sebagai kaisar petir bernama Absol. Lalu kemudian bereinkarnasi ke dalam tubuh barunya yang sekarang. Dengar reinkarnasi, Anastasia terperangah shock karena konsep reinkarnasi kedengeran sangat di luar nalar dan mustahil bagi dia. Merlin bilang kalau hal kayak gitu emang sangat sulit dipercaya. Bahkan dirinya yang merupakan murid Absol pun gak paham. Namun, sensasi yang Merlin rasain pas mereka ngelakuin kontak dengan kekuatan sihir bikin Merlin gak bisa ngebayangin orang lain selain Absol. Dengan nada bangga, Merlin nyuruh Anastasia agar gak nilai tuannya itu cuma berdasarkan batas pengetahuan umum Anastasia. Dengar kalimat tersebut, Anastasia langsung teringat ucapan yang sama dari Absol sebelumnya. Anastasia pun senyum, dan dalam hati gak nyangka guru dan murid bakal pakai kata-kata yang sama. Anastasia mengagumi masternya yang selalu berhasil melampaui batas imajinasi. Sosok luar biasa yang bener-bener sangat luar biasa. Ngelihat situasi yang dirasa udah aman dan mereka udah ngerti, Absol ngajak mereka berdua buat sapa CP kembali ke atas. Marlin dan Anastasia pun paham, namun Anastasia tiba-tiba
lihat ke belakang dengan heran. Yang ternyata Azure Dragon yang sekarat masih maksain sisa kesadarannya buat bangkit. Azure Dragon pun ngegeram penuh dendam bahwa gadis yang udah ngelanggar kontrak suci gak bakal pernah bisa dimaafin. Merlin dan Absol pun sontak lihat ke belakang. Secara mendadak, Azure Dragon ngeluarin jurus Empowerment of the Divine Sanctuary. Merlin pun panik ngasih tahu Absol. Dan Absol sangat kaget, Azure Dragon ternyata masih hidup. Lalu Azure Dragon melesat cepat, ngebuka rahangnya lebar-lebar, buat nelen Anastasia dan teriak, "Matilah!" Absol pun langsung lompat secepat kilat ngejar monster itu. Namun jarak yang terlalu jauh bikin dia sempat cemas, karena ngerasa nggak bakal sempet nyelamatin Anastasia tepat waktu. Dikit lagi Anastasia bakal dimakan. Di saat yang sangat kritis itulah, Absol mengingat sebuah teknik rahasia yang cuma bisa dikuasain oleh mereka yang udah memahami pergerakan tubuhnya dan mampu mengidentifikasi serta ngehubungin gelombang kai buat nyengkrem udara di sekitar musuhnya. Ini adalah skill ultimate buat ngelempar musuh. Layaknya megang benda padat, pakai kepalan tangannya, Absol ngerahin seluruh tenaganya buat nonjok udara dan serangannya berhasil, bikin Azure Dragon terhempas muter-muter. Azure Dragon pun sekarang bener-bener tumbang dan terkapar. Anastasia yang shock di tempatnya masih ketakutan. Sementara Merlin terpana takjub ngeliat gimana Absol bisa ngelempar Azure Dragon. Absol pun yang berdiri natap kedua tangannya sendiri ngerasa heran. Karena baru aja ngerasain sensasi beda dari teknik lemparan yang biasa ia pakai di kehidupan masa lalunya. Karena skill ini bagi dia mustahil didapetin di kehidupan sebelumnya. Merlin pun nyamperin, nanya dengan kagum skill apa yang baru aja Absol pakai. Absol sendiri juga bingung, karena ini pertama kalinya juga dia makainya. Dan Absol sendiri nggak yakin, tapi tahu kalau skill ini adalah skill legendaris dari ilmu bela diri tertentu. Lalu Absol ingat saat latihan, yang mana ini murni adalah hasil dari pelatihannya mempelajari ilmu bela diri fisik bareng Mauriat dan Fraser, sehingga Absol sekarang bisa ngedapetin skill ini. Absol sendiri latihan sama Mauriat dan Fraser karena keadaan, tapi ternyata sekarang jadi sangat berguna bagi dia, dan dia nyimpulin belajar hal selain sihir di dunia ini ada gunanya juga. Anastasia masih gemetar bilang pada Absol kalau dia yakin Azure Dragon kali ini udah bener-bener tewas seutuhnya. Namun Absol bales, enggak. Karena pada dasarnya Absol cuma ngancurin tubuh yang jadi medium dewa di dunia ini. Anastasia seketika panik menduga kalau begitu dia masih punya tanda budak. Namun Absol langsung nenanginnya kalau tandanya tetap hilang. Lalu Absol nekenin kalau siapapun yang tahu dirinya masih hidup, gak bakal pernah ada yang berani datang dan nyari masalah sama Anastasia. Dengar itu, Anastasia pun jadi malu-malu dan balas paham. Absol pun lega sekarang mereka berhasil nyelesain satu masalah. Dan Merlin membenarkan.